Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibnu Eko Setiawan dari SMA Negeri 3 Sungai Lilin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat serta menginspirasi. Kesimpulan yang diperoleh dari mempelajari modul ini adalah bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau menganalogikan guru seperti petani atau tukang kebun, sementara murid adalah benihnya. Benih akan tumbuh dengan subur apabila ditanam dan dirawat dengan baik. Dalam modul ini juga dibahas mengenai konsep budi pekerti dan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang sangat baik jika direalisasikan dan diamalkan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab untuk merefleksikan pembelajaran pada modul 1.1 ini. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Pertanyaan kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir adalah apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa ketuntasan atau nilai akademik dianggap lebih penting daripada karakter murid. Nilai KKM seringkali dijadikan sebagai patokan pencapaian murid. Lalu metode mengajar di kelas yang masih cenderung klasikal dan menggunakan metode ceramah. Dan ini secara tidak sadar menjadikan kelas yang cenderung teacher center. Saya juga sadar bahwa pemanfaatan teknologi masih belum optimal digunakan dalam kegiatan belajar di kelas. Dan yang terakhir, fokus utama sebagai guru adalah ketercapaian dan ketuntasan materi. Hal ini mengingat banyaknya materi pembelajaran yang harus diselesaikan dalam 1 semester atau 1 tahun. Berdasarkan pengalaman tersebut, lalu muncullah pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah membaca modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan di kelas ataupun di sekolah masih jauh dari kata sempurna. Setelah membaca modul ini, pemikiran atau pola pikir dan perilaku yang berubah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pola pikir. Pola pikir yang akan saya tanamkan ke diri saya adalah saya akan menjalani profesi ini lebih ikhlas dan lebih sabar, penuh integritas dan ketulusan hati. Saya juga akan mendalami karakter murid serta gaya belajarnya. Saya juga akan lebih memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Dan yang terakhir, saya terus menanamkan dalam pola pikir saya untuk dapat mengamalkan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dengan penuh integritas. Lalu, dalam bersikap atau berperilaku, sebagai guru, saya akan berusaha menciptakan suasana belajar yang menyeluruh dan menyenangkan. Saya juga akan berusaha menciptakan kelas yang student center atau berpusat pada murid. Saya juga akan memanfaatkan teknologi dan peka terhadap perkembangan zaman yang sesuai dengan kodrat murid. Dan saya akan memberikan keleluasaan terhadap murid untuk bebas berpendapat, berekspresi, serta berkreasi. Untuk perwujudan atau realisasinya, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Secara garis besar,
Hal yang dapat saya terapkan di kelas atau di sekolah adalah yang pertama, mempertahankan praktik baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang kedua, mengamalkan pembelajaran tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas. Apa saja praktik baik yang terus dipertahankan di kelas? Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, seperti memberikan ice breaking atau bermain game. Yang kedua, melibatkan murid dalam penulisan penelitian ilmiah. Yang ketiga, terus memotivasi murid untuk semangat belajar. Sebagai guru, tak lupa saya juga akan memotivasi murid untuk berperan aktif dalam menyalurkan minat dan bakat mereka, seperti memanfaatkan media sosial dan mengunggah karya mereka di dalamnya. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan sekolah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dengan mengadakan program ekstrakurikuler seperti futsal, pramuka, tari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gotong royong di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk memupuk rasa memiliki murid terhadap sekolah. Selanjutnya, pengajian dan infak di Jumat pagi yang bertujuan untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan murid terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, kami juga kerap membuat konten seni dan mengunggahnya ke media sosial. Ini adalah media promosi dan eksistensi bakat dan minat siswa. Kami juga pernah membuat film dokumenter tentang budaya dan sejarah lokal yang diikutkan dalam lomba tingkat nasional. Kami juga melibatkan murid dalam penelitian ilmiah tentang budaya dan era digital. Penelitian ini dipresentasikan dalam sebuah konferensi internasional. Selanjutnya adalah penerapan dan pengamalan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid. Lalu, menggunakan budaya dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Menerapkan konsep merdeka belajar. Menciptakan pembelajaran yang menuntun, tidak menuntut. Dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Demikianlah video kesimpulan dan refleksi saya. Terima kasih telah menonton. Saya Ibnu Eko Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.